سبيل سعادتي وأفكاري، تجري الحروف بأشواق وأزهار، هذه يا قد سرت للسعد في أمان، تروي الجمال بألفان وأطيار، عروسة النور تاج البدر يبرزها. أشهد أن محمدا رسول الله. Teknik. Membuat sebuah aplikasi atau sistem di mana kita membantu masyarakat untuk mereka menginput, mengelola maupun memonitoring data kurban, baik dari sohibul kurbannya sampai pendistribusian daging. Nah, jadi kan kalau biasanya nih, kalau saya lihat juga di kampung saya sendiri, itu pendataan biasanya masih manual, masukin Excel atau malah mungkin masih nulis. Nah itu biasanya datanya berantakan, percetakan akan hilang gitu. Ya kan? Terus update-nya juga nggak real time, maksudnya ya kalau mau misalkan daging sudah dikirim, berarti harus kita catat lagi. Terus laporannya pun nggak langsung terpusat semuanya. Jadi yang tahu ya cuma yang distribusi doang. Misalnya ketua panitia kalau nggak dilaporin ya nggak bakal tahu kalau dagingnya sudah didistribusikan. Biasanya seperti itu. Terus laporan juga biasanya jadi nggak rapi kalau yang biasanya. Nah, baru kita akan bikin sebuah aplikasi di mana kita memusatkan datanya itu. Jadi tinggal panitia pertama bisa menginput data. Data apa itu? Bisa misalkan sohibul kurban siapa aja, kemudian dia kurban apa, kambing atau sapi, kemudian sapinya berapa orang yang kurban, itu semua bisa diinput. Kemudian mustahik yang menerima daging itu juga kita bisa kelompokkan, dia misalkan dari warga atau mungkin fakir miskin atau lain sebagainya juga bisa kita kelompokkan itu kelompok gitu ya. Benar, nanti ini juga ada. Kemudian ada monitoring juga Pak. Nah sistem monitoring kita itu kita bisa memberi notifikasi ke sohibul kurban Pak. Misalkan sohibul kurbannya ini bukan warga asli sini. Nah, jadi misalnya belum bisa datang sini, kita tetap bisa mengabarin dia secara otomatis Pak. Jadi via WA kita manfaatkan namanya kontak. Jadi ntar dari aplikasinya kita bisa mengupdate statusnya, misalkan dari kambingnya sudah disembelih. Jadi secara otomatis aplikasinya ini terhubung ke WhatsApp, langsung ngirim ke sohibul kurban yang nggak bisa hadir. Jadi langsung ada pesan kurban Anda telah disembelih, atau ntar lanjut ke proses lain, kurban Anda telah dikuliti, bahkan jika kurban Anda telah selesai. Terus bahkan di sini kita juga bikin sistem namanya kupon Pak. Kupon untuk mustahik atau penerima daging kurban. Jadi setiap warga atau orang yang dapat hak untuk daging bisa ketika kita buatkan data, nanti bisa kita kirim secara otomatis ke WA mereka juga kuponnya. Jadi kalau untuk mengambil kurban atau ketika pendistribusian daging bisa ditunjukkan kupon tersebut. Nah yang tersedia kurang lebih, kalau mungkin langsung aplikasinya ini Pak. Nah kurang lebih aplikasinya seperti ini. Ya. Jadi aplikasi ini kita itu tampilannya seperti ini, menggunakan database-nya spreadsheet seperti ini, Excel sebenarnya, Excel biasa. Cuma kita menginputnya langsung dari aplikasi ini. Di sini ada namanya dashboard. Dashboard ini kita bisa melihat total mudhoki di sini sohibul kurban. Jadi ada berapa sohibul kurban, kemudian hewan yang ada di sini ada berapa hewan. Semuanya datanya bisa dilihat sini semua. Kemudian untuk progresnya juga bisa dilihat sini. Jadi pengambilan daging yang sudah diambil berapa, yang belum diambil berapa juga bisa dilihat. Kemudian progres pemrosesan, bahkan sampai pembagian juga. Semua menginputkan di sini semua. Semua di sini. Dan ini ntar jadi terpusat, langsung real time. Ketika satu update, semuanya buka aplikasi langsung tahu semua. Jadi semua bisa lihat data yang sama ya. Betul. Jadi kemungkinan bisa ya. double atau lain sebagainya sangat kecil Pak untuk double atau kesalahan.
Kemudian untuk input ini bisa langsung di sini aja, ada data mudoi ini buat saya kurban. Ntar bisa masukin ID-nya, sesuaikan seperti contoh aja, MDH 001 untuk yang pertama. Kemudian ID itu kita pilih sendiri ya. ya bebas. Tapi usahakan konsepnya sama semua Pak. Misalkan MDH semua. Ya. Ntar tinggal dibedakan di angkanya saja. Kemudian namanya siapa, kemudian nomor handphone. Ini gunanya nanti biar sistem langsung bisa nge-WA nomor tersebut. Jadi kita nggak perlu nge-save satu-satu nomornya, sistem langsung bisa mengirim. Kemudian alamat, jenis kurban juga bisa dipilih, ada sapi, kambing, ada patungan sapi juga ada. Kalau sapi ini berarti biasanya dia Itu bisa ditambah tuh. Kalau ditambah dari sini kurang bisa sih Pak, cuma mungkin bisa hubungin kita tambah bisa. Cuma kalau Ini soalnya kan sapi kan ada dua jenis nih misalnya. ada. Sapi kan yang patungan tuh ada dua jenis, yang besar sama kecil istilahnya gitu ya. Nah maksudnya saya mau pisah, sapi satu ditambah lagi yang keempat sapi dua gitu. Oh, kalau belum tahu bedanya apa ya Pak? Maksudnya Ukuran beratnya, kan berat. patungannya beda. Jadi kita bisa tahu oh nih kamu bilang mudohinya misalnya untuk sapi A sepaja, yang sapi B sepaja. Oh, kalau itu mungkin nanti bisa di data hewannya Pak. Di data hewan ini nanti ketika kita milih misalkan sapi, ini jumlah mudohinya bisa kita atur. Tipe kurbannya kelompok. Kemudian ini bisa 2 sampai 7, bisa dipilih aja. Oh iya itu per sapi kan. Per sapinya, ntar bisa diketahui ntar di sininya baru sohibul kurbannya siapa dia misal banyak kan. Nah ini bisa disesuaikan. Jadi seperti itu. Jadi ntar Ya oke, nggak apa-apa lanjut aja. Terus. Nah kemudian kurang lebih ada sapi, kambing, sapi, kemudian alamat lengkap. Kelompok hewan ini mungkin biasanya kan hewan dinamakan sapi apa, mungkin sapi pak siapa dan lain sebagainya kan. Oke. Nah itu untuk pemberian nama sapinya. Kemudian untuk status bayar mungkin belum bayar, baru mendaftar, atau mungkin baru DP berapa, atau mungkin juga bisa sudah lunas. Ini bisa diganti, bisa diatur, diperbarui ya. Kemudian ada catatan khusus. Nah, kemudian untuk sistem biar nggak terjadi double atau kesalahan input, kita ngasih beberapa pengaturan Pak. Jadi misalkan ID-nya sama, itu sistem langsung menolak. Misalkan ada 2 ID yang sama. ID kurbannya. Nah, ada juga nama. Jadi misalkan ada nama Bapak Salman, kemudian ada mau nginput lagi Bapak Salman. Nah itu kita nggak langsung nolak, tapi cuma warning aja. Iya. Jadi soalnya kan sebenarnya kita tahu kadang ada yang namanya sama ya Pak, tapi beda orang. Nah jadi kita cuma kasih warning aja, bisa kita lanjutkan masukin, tapi bisa juga kita tolak. Misalkan ternyata emang kesalahan masuk 2 kali. Nah itu untuk penggunaan namanya. Dan untuk data hewan kurang lebih sama, kode hewan nanti bebas kita bikin. Dan jenis hewan seperti tadi ada sapi, kambing dan domba. Dan tipe kurbannya bisa kelompok ataupun personal. Jumlah mudohi ini bisa disesuaikan, tapi kalau personal berarti 1 orang. Ini beratnya juga bisa kita masukkan berapa kilo. Ini sama jumlah peserta dan status hewan. Nah ini mungkin kalau di awal terdaftar lebih dahulu, baru ntar mudohinya bisa kita ambil dari yang sudah terdaftar di data mudohi sebelumnya. Jadi sohibul Sebelumnya ya, setelah input ya. Setelah input kita di mudohi, jadi kita tinggal ambil aja, nggak usah ngekes ulang lagi. Ya. Nah kalau sudah, nanti dia langsung terdaftar seperti ini. Ntar biasanya awalnya terdaftar seperti ini kan. Awalnya mungkin seperti ini terdaftar. Dan kemudian ini misalkan kita update di sembelih. Saya rekam. Ini mau simulasi pengiriman pesan. Jadi kalau misalkan udah sembelih kemudian kita update, setelah proses update-nya ini selesai, langsung dia ngirim WhatsApp ke sohibul kurban kan. Dia langsung kirim. Mungkin depan. Banyak WA juga. Dikelompokin. Nah, reportingnya. Jadi ini yang udah bayar ini, yang belum bayar ini. Bisa. Jadi ntar ada datanya juga. Jadi kelihatan jelas. Kalau udah lunas berarti ya lunas. Oh, sudah. Iya. Katanya dapat data juga status bayaran. Bisa lunas, DP, ataupun belum bayar.
Dan setelah hewan dan dohi ada juga mustahik. Nah ini yang berhak dapat dagingnya. Sama pertama ID pasti karena ini untuk memudahkan sistem. Kemudian nama, nomor handphone untuk nanti sistem ngirim WA kupon. Kemudian alamat, RT, kategori ini bisa kita buat pengelompokan warga, fakir miskin, panitia, DKM atau lain sebagainya. Kemudian ada pengambilan sesi, misalkan memang ada, jadi bisa dipilih aja sesi 1, 2, 3 dan seterusnya. Oh, berdasarkan kelompok ya. Benar gitu ya. Ini nanti disesuaikan dengan panitia saja, maksudnya sesi pertama apa, sesi kedua apa bisa disesuaikan. Ini nomor kupon juga. Jadi kalau di sini nomor kupon sama nomor ID nggak boleh ada yang sama, nggak boleh ada yang sama Pak. Harus beda. Walaupun orangnya sama. Oh enggak, maksud saya misalkan Masing-masing orang. Nah, iya masing-masing orang. Masing-masing orang harus berbeda. Kemudian ada juga status pengambilan belum diambil, harus diambil. Jadi kalau baru pendataan biasanya belum diambil. Dan catatan opsional. Ini inputnya di mana nih? Kalau udah diambil inputnya di sini. Iya di bawah sini. Oh, berarti ini aplikasi. Jadi kalau udah ini kita bagi nih. Iya. Bagiin. Habis itu input oh ini udah dibagi atau belum? Udah dibagi itu input. Nah di sini update status ini langsung diubah aja, belum diambil, diubah jadi sudah diambil. Inputnya emang di sini Nah, ya. iya di sini semua. Jadi langsung tinggal pencet update. Nah, langsung berubah nanti. Jadi kalau mau cetak kupon bisa langsung klik sini. Ini kalau misalkan kuponnya mau dibagi secara kertas, jadi ntar langsung otomatis di sini ngeprint dari laptop ini sendiri. Atau kalau mau via WA bisa juga misalkan yang sama kirim kupon WhatsApp. Nah bisa juga. Jadi dia biasanya langsung kirim via WhatsApp. Ini yang mustahik atau penerima hewan kurban bisa nggak diisi dulu sebelum dibagi nih? Kita input dulu nih. Nah bisa. Iya Bisa kan? mungkin Kalau- bagusnya malah seperti itu Pak. Iya, itu inputnya di situ juga. Iya benar. Di bawah itu ya? Tinggal di atas sini. Oh. Nah langsung datanya kesimpan di sini. Nanti begitu udah dibagi tinggal klik ganti Benar. status gitu. Iya betul. Untuk hasil ininya Kuponnya Iya. langsung terkirim Iya. via WhatsApp. Oh, ini jadi kupon ya. Nanti Iya. kalau mau ambil Tunjukin itu aja. Ya, betul. Ini untuk mustahik. Nah, kemudian ini untuk distribusi. Nah, kalau mustahik ini mungkin kalau misalkan nanti mereka mau ambil sendiri. Ya. Nah, sedangkan distribusi ini yang kita antar atau kita kirim. Oh, oke, iya. Jadi kita bikin distribusinya, ya. lalu Kita kirim sendiri ya. nah kita masukin aja distribusinya, kemudian ID-nya tinggal masukin ID mustahik, nama dan lain sebagainya langsung terisi otomatis. Setelah diisi yang tadi. Benar, kita tetap tadi harus ya. isi mustahik terlebih Dulu ya, dahulu. tadi ya. Baru kita isi distribusi, kemudian pilih ID, langsung masuk semua nama mustahiknya, kuponnya langsung masuk. Tinggal kita pilih mustahik ini mau dapat dagingnya dari hewannya siapa. Oh, bisa gitu. Bisa, jadi kita pilih misalkan kambing ini buat siapa aja bisa kita input dari sini. Kalau yang tadi nih distribusi udah diinput nih, Iya. nanti otomatis udah terkirim kan. Iya. Berarti itu nggak langsung merubah status yang tadi ya? Yang Status yang tadi mah. mustahik. Ah, Oh, kalau distribusi misalnya udah dikirim, mustahik langsung mengikuti. otomatis. Otomatis. Jadi ntar tinggal kita perbaruinya di sini aja. Sudah dibagikan. Sudah dibagi. Nah, ini nanti ketika kita update di sininya berubah, yang sebelumnya juga Tadi berubah. sudah diambil. Berarti mendingan inputnya di sini ya. Tetap harus di mustahik terlebih dahulu. Mustahik diinput dulu nih. Nah, itu semua. Diinput semua sebelum dibagi. Betul. Habis itu pas dibagiin masuk ke menu distribusi Nah, kan. iya. Statusnya udah dibagi semua, berarti yang tadi itu udah Otomatis. berubah ya. Iya. Bagus ini. Ini seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah selesai semua, untuk laporan panitia mungkin dan lain sebagainya, kita nyediain halaman khusus di sini. Sini semuanya ada nama masjid, ada kontak panitia, ketua panitia siapa, alamat masjidnya di mana, kemudian data-data keseluruhan, dan ini semua bisa kita cetak bentuk PDF. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti ini buat laporan atau lain sebagainya dalam bentuk seperti ini kurang lebih. Itu data kambing apa? Data kambing ini maksudnya ada berapa kambing,
kemudian yang terdaftar, kemudian yang disembelih berapa gitu. Oh, nah banyak. Ini apa nih? Apa kacamata? Oke, ini total Keseluruhan hewan, keseluruhan kurbannya. Ini disembelih juga semua Ya, ya, sama. terdaftar sama di. Quality. Ya, Oh, ini progres ya. Iya, progresnya sih. Tapi kalau udah selesai semua, berarti ini kosong semua ya? Iya, selesai semua. Oh, ini dalam proses progresnya nanti Iya, betul. input ya. Itu untuk ngasih info ke pemilik. Pemilik aja. Seperti ya. Ini kalau riwayat WhatsApp ini sebenarnya opsional, nggak terlalu harus. Ini dia cuma memperlihatkan WhatsApp yang terkirim saja. Laporan aja. Mungkin untuk di settingnya sendiri baru untuk memberi nama masjid, kemudian ketua panitia siapa, alamatnya di mana, tahunnya. Jadi biar lebih fleksibel aja aplikasinya, bisa untuk kamu kapan aja. Nah, kemudian sekarang untuk cara pengaplikasian aja, cara penggunaan aplikasinya apa? Sebenarnya yang dibutuhin cuma dua, akun Gmail sama akun Fonte. Nah, jadi Gmail untuk apa? Gmail itu nanti kita masuk ke yang namanya spreadsheet seperti ini, Pak. Terus kita bikin aja namanya kurban database misal. Kemudian buat 6 sheet ini. Nah, kemudian di sini upscript. Nah, di sini ntar kita kasih ini ya. Jadi langsung ya kita kasih ini, baru kemudian tinggal di deploy itu, Pak. Ini deployment ini. Nah, kita kasih nama kurban up gitu aja. Nah, kalau udah kayak gini, ini ntar linknya bisa langsung dibagikan ke semua panitia aja. Jadi kan Berarti bisa buka mereka. nah, betul. Tinggal dibuka langsung masuk kayak gini lagi. Nah, untuk Fonte Itu kirimnya dari mana? Email ya? Iya, dari Gmail. Oke. Terus Untuk Fonte tadi buat apa? Fonte itu untuk menyambungkan Nah, ini untuk aplikasi buat ngirim WhatsApp secara otomatis tadi. Ini tinggal daftar aja sebenarnya. Oh, yang mana dipakai? Iya, tinggal daftar. Tinggal daftar, ini biasanya daftar tuh nanti minta nama, nomor handphone, sama email aja yang diminta. Baru kemudian tinggal masuk ke device ini, ke device, kemudian add device. Nah, ini nama lagi, nama pemilik WhatsApp-nya, sama ini nomor kita. Oke. Nah, baru tinggal di add device. Jadi ntar Daftar udah. langsung daftar. Jadi ngirim lewat situ udah. Nah, benar. Selain yang tadi aplikasi tadi, kan dikirim lewat aplikasi Fonte. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngirim file lain, pakai Fonte juga suka. File lain apa? kirim nggak? Misalnya file data nih, mau File- kirim ke orang lewat gini juga WhatsApp juga. Oh, Itu otomatis kirim atau enggak? Hanya untuk aplikasi itu hanya aja? untuk aplikasi saja. Berarti ini linknya khusus buat si Aplikasi software tadi ya? buat software tadi aja. Jadi tinggal kalau udah terdaftar gini, tinggal klik token. Nah, ini dia langsung ke copy, kemudian masuk ke aplikasi. Di setting ini ada Fonte token. Oh. Nah, ini tinggal di paste aja, Ctrl V kalau enggak ini, kalau enggak bisa juga klik kanan paste gini. Nanti langsung masuk, kemudian langsung pencet simpan settingnya. Nanti datanya langsung kesimpan. Oke, berarti masuk ke sini, cuma masukin itu aja ya? Benar. Token ya? Token aja, kemudian simpan. Jadi yang penting itu aja sih, Pak. Jadi kalau cara penggunaannya pertama bikin spreadsheet seperti ini, kemudian bikin 6 ini aja yang penting. Mudohi, hewan, mustahik, distribusi, log WA sama setting. Kemudian masuk ke tadi extension buat deploy.
terus selingnya langsung masuk ke sini aja. Oke, seperti itu. Ya mungkin seperti itu sih Pak pengenalan Nah ini aplikasi nanti kita. bisa dipakai sama kita dong. Bisa ini ya cuma ya kita berusaha untuk ngembangin lagi biar lebih Nah, sok dikembangin Iya. biar bisa diaplikasiin. iya seperti itu Pak. Tapi udah bagus ya. Prosesnya sih setelah itu kan dia dimulai dari proses tuh sapi masuk ke kita kan. Benar. Sapi masuk ke kita, terus masuk kalau kita di sini nih, kalau kita startnya bukan di situ, kita startnya di proses pencarian hewan. Pencarian hewan, beberapa vendor kita cari, ikan itu kan semua dari peternak. Setelah itu datang, terima hewannya masuk kan, pelihara, ada proses pemeliharaan, let's say 2 hari gitu. Setelah 2 hari itu proses, baru masuk proses itu dari mulai penyembelihan, pengulitan, pencacahan sampai ke distribusi. Nah, distribusi pun udah ada rencana distribusinya nih. Misalnya kita kalau di Villa 5 tuh klaster A sekian, klaster B sekian. Nah, dari situ keluar angka klaster A yang keterima oleh warga, misalnya dari 10 yang kita targetin cuma ada 5 nih atau 6 nih, 4-nya kembali gitu. Nah, kembalinya itulah yang suka membuat rancu rencana Data. kan kita kita coba udah dirancang nih 1.200 kantong buat klaster ini, yayasan itu semua dapatlah 1.200. Ternyata ada yang balik. Nah, yang balik itulah yang kata catat. Sehingga nanti ternyata klaster A cuma terima 6. Ada orang yang nggak ada, apapun alasannya. Klaster B terkumpullah kembali lagi 50 misalnya. Dan 50 yang itu di lapangan langsung nyerahin ke yayasan. Nah, akhirnya begitu keluar laporan seakan-akan ada pengembangan pack kan dari 1.200 menjadi 1.250. Padahal 50 itu hasil kembalian gitu. Jadi wah, kita berhasil nih. Ternyata enggak 1.200, 1.250. Kalau saya udah tahu lu mah cuma ngibul doang, itu 50 mah sebetulnya pengembalian gitu. Ya. Jadi ya bisa terdeteksi kalau misalnya ada projection, ada realisasi, ada ini gitu. Jadi yang krusial dari situ distribusi distribusi supaya nggak menimbulkan jadi gini, kok distribusinya bisa banyak sih gitu loh, padahal dagingnya cuma sekian. Wah, kalau cuma lihat data ya, orang nggak ngeliat lapangan, ngeliat data kok bisa banyak ya, padahal kan dia tahu nih paling hewan sekian paling cuma dapat berapa kilo, kok bisa banyak gitu, berarti sedikit dong dagingnya gitu. Kalau lihat data doang. Gitu. Jadi supaya data yang kita baca kan bisa menggambarkan kondisi di lapangan kan harusnya kayak gitu kira-kira. Nah, sapi datang begitu dari peternak datang ke kita, itu pun kita update ke para pengurban. Nih sapi lo datang nih, ada di masjid kalau lo melihat gitu. Jadi bahasanya kayak gitu. Selama ini saya bilang kalau para pengurban kan cuma ini sapi lo datang nih, datang nggak mau lihat nggak? Nanti dia lihat, oh ya udah. Itu kayak gitu biasanya nanti pada saat pelaksanaan. Ya udah mas. Paling cuma itu doang penambahan itu sama distribusi krusialnya. Iya. Tapi overall sudah bagus. Ya, cuman biasa di lapangan kan suka banyak itu ya banyak kejadian. Cuman pada intinya itu. Nah, cuman gini, saya juga udah beli aplikasi zakat kemarin. Saya ada tab, mau pakai tabnya. Saya bilang ini tab, kenapa harus beli tab? Supaya orang nggak input kertas lagi. Jadi tab itu yang saya pakai buat input tuh, saya segala macam pakai tab itu. Nah maksud saya tab itu kan udah ada, saya punya di sini. Nah tab itu mau saya pakai buat ini kalau ini berhasil nih.
Jadi nginputnya nggak pakai komputer lagi kan, di lapangan komputer kan Ribet ya. ribet gitu. Nah ini kan tap aja. Jadi yang megang tap itu siapa? Orang yang nerima hewan kurban, orang yang distribusi, yang rencana dia mau distribusi. Sebetulnya itu doang. Kalau yang lain kan sebetulnya cuma ngikutin alur Iya, kan. Yang penting di awal pada saat siapa yang mau kurban input di situ kan, Daftar. daftar. Nah, sama bagian distribusi, rencana distribusi ke siapa. Sebetulnya sampai situ doang ujungnya. Nah, Di tengah-tengah kan ngikutin proses. nggak ikut alur aja. Alur aja. Iya. Gitu. Jadi tab itu sebetulnya fungsinya untuk input dua hal itu aja, siapa pengorbannya, siapa distribusinya gitu doang. Nah, distribusi ke siapa, angkanya sudah ada, ke siapa udah ada. Ini saya balikin lagi ke pengorban. Nih, daging lu udah gue Kirain. kirim nih ke sini gitu. Nah, dia senang gitu. Sebetulnya begitu doang. Jadi masalah proses pengorban, proses sembelih itu dia nggak penting. Tapi itu udah bagus, nggak apa-apa. Nah, maksud saya proses penginputan jangan terlalu banyak. Kan orang-orang di sini kan nggak suka input begini, ya kan? Oh, kalian masih muda, udah tua. Kecuali kalau lu datang duduk di sini. Begitu kurban kalian duduk di sini, nah itu saya senang. Tapi kalau sekarang kan yang ngerjain nggak ada anak muda di sana. Anak muda ngerjain kambing-kambing itu doang, gitu senangnya. Belum spesifik maksudnya. Menurut saya inputnya gimana caranya dipermudah gitu aja. Inputnya gampang, begitu orang datang ke sini, bapak kurban ya, nih namanya ini input sendiri misalnya, dah selesai. Nah bagian distribusi tinggal rencana distribusi, tinggal input dia, nggak apa-apa, terus datanya keluar, udah nanti tinggal realisasi. Biasa orang user kan pengen gampang ya. Bagian IT kan mikir gimana caranya user pakai gampang kan gitu. Nanti kamu dibayar mahal kan gitu. Gitu kayak kamu programmer dibayar mahal gitu. Memudahkan lah. Mempermudah user. Kan user kamu coba deh nanti kalau masuk dunia kerja, user itu pada rese. Maunya apa? Umum gini, begitu selesai besok meeting beda lagi pasti gitu. Makanya semua programmer itu harus punya timeline, harus beres tanggal sekian, kalau enggak harus putusin gitu. Kalau ini kan baru mulai nih, saya minta ini ntar nih, saya panggil nih pengurus satu lagi, pasti minta beda lagi. Kalau kamu bikin ngajak orang lagi, beda lagi. Makanya kamu harus pintar kalau misalnya harus meeting. Kalau saya ini udah bagus, cuman pola distribusi itu aja yang kalau ada pengembalian daging dan proses pelaporan distribusi ke pengurban gitu, supaya dia aware, oh daging gua udah Kirim mana? Oh iya. gitu sih. Udah pikirin deh. Kita siap kembangkan lagi. Nanti kalau udah jadi ya kita lagi Iya. masukin, nanti saya panggil si orang kurbannya, dah tinggal masukin ke tab, yang lain input dah tab aja gitu. Tabnya udah ada. Siap. Ya, sip. Makasih ya, Kak. Makasih ya. Foto dokumentasi, Pak. Boleh.